Jadi ini mau pemilu Pak, jangan lagi ada pandemi-pandemi Pak, sudah endemi aja. Endemi, stop, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, gue dapat endorsan lagi. Sebenarnya gue kurang suka sama endorsan ini, karena apa? Ini susu kambing guys. Gue tuh kalau minum susu kambing rada nggak doyan gitu, soalnya bau-baunya bau kambing gitu, bau anyir ya. Tapi ini katanya pakai stevia. Ini goat milk etawa. Ya ini pakai stevia, gue nggak tahu nih rasanya enak apa kagak. Kalau nggak enak ya gue nggak doyan ya. Walaupun kita tahu sama tahu bahwasanya susu kambing itu memang khasiatnya banyak, lebih berkhasiat daripada susu sapi. Apalagi kalau ngolahnya bener. Ya kita coba nih, udah dibuat nih ya. Goat milk etawa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak susu kambing rasanya guys, beneran enak. Jangan lupa ya guys, Etawa Rich, ada nomor teleponnya. Kok pengen nambah lagi gue ya, punya lu aja gue ambil Ceng. Iya, enak loh, beneran. Etawa Rich ya, nomor teleponnya udah ada, enak banget anjir, udahlah. Pokoknya nanti ada linknya juga kalau di YouTube ya, kalau di sini langsung aja hubungi ya. Dan itu enak Ceng, coba punya lu gue habisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, nih gue bilang apa tadi, bahwasannya akan kebongkar sendiri semuanya. Permainan-permainan ini akan kebongkar sendiri dengan data mereka sendiri, dengan data pemerintah sendiri. Ini guys ya, ada berita Juni ini ya, dari Kompas ya, Juni 2023. Nih beritanya nih. Pemerintah resmi per hari ini tetapkan status endemi. Jika kena COVID warga harus bayar. Ya, bagus, gratis saja kita nggak mau, dibayar aja kita nggak mau, apalagi harus bayar. Nah, ini yang gua bilang kebongkar. Nanti bisa saja pemerintah tiba-tiba memberi status pandemi. Ayo lu, kalau udah pandemi, PPKM, lockdown, apapun namanya itu. Terus pemilu, apa kabar? Kecurangan, apa kabar? 2019 ya itu nggak ada pandemi, nggak ada apa. Pemilu 2019 itu pun ada dugaan kecurangan. Gimana kalau umpamanya pandemi? Mamam, habis gini kita baca. Bentar, gua rakap rokok gua dulu. Alhamdulillah. Nih ya, sebentar lagi fase endemi dimulai. Jokowi kalau kena COVID-19 bayar. Nih beritanya Kompas nih. Nih beritanya Kompas nih. Ya, tuh Kompas. Oke, kita baca ini ya. Kita baca. Presiden Joko Widodo mengatakan sebentar lagi Indonesia akan masuk fase endemi COVID-19. Udah endemi. Tadi kan kita udah lihat antibodinya 99,2%. Data mereka sendiri. Dengan demikian akan ada sejumlah konsekuensi dari perubahan tersebut. Salah satunya jika masyarakat terpapar COVID-19 maka biaya perawatan tak lagi ditanggung pemerintah. Alhamdulillah, jangan ditanggung. Supaya rakyat nggak perlu itu lagi micin-micin, nggak perlu. Rakyat cukup naikin antibodi aja, banyak antibodi itu. Ilmu kesehatan itu bukan hanya kedokteran, ada ilmu kesehatan Cina, ada ilmu kesehatan Tibun Nabawi, ada ilmu kesehatan kearifan lokal Indonesia. Jadi kesehatan itu nggak melulu ilmu kedokteran. Nah, begitu guys. Bagus Pak, iya bayarin aja, suruh bayar aja. Bayar supaya rakyat nggak usah, jadi enak, tenang, nggak ada pandemi-pandemian lagi. Nggak ada pandemi-pandemian lagi Pak. Iya, apa sakitnya apa?
Yang mati banyak di rumah sakit kok. Iya kan? Dalam seminggu, 2 minggu ini akan kita nyatakan kita masuk ke endemi. Ini hati-hati kalau yang sudah masuk endemi. Kalau sudah masuk endemi, kalau kena COVID-19 bayar. Wah, bagus Pak, bagus. Ini gratis aja kita nggak mau, apalagi bayar Pak. Saat ini masih ditanggung pemerintah. Begitu masuk endemi jangan tepuk tangan dulu. Sakit COVID bayar, konsekuensinya itu ujar Jokowi. Gas. Iya, suruh bayar supaya rakyat nggak ada lagi pandemi-pandemi gitu Pak. Lah, rakyat bingung nyari makan Pak. Ya, keadaan ekonomi susah. Keadaan ekonomi lagi susah, makin susah nih pemilu begini. Aduh, iya supaya nggak ada pandemi-pandemi lagi ya Pak ya. Jangan tepuk tangan dulu, sakit COVID bayar, konsekuensinya itu. Wah, kalau saya tepuk tangan Pak. Saya jangankan bayar Pak, saya gratis aja nggak mau. Iya, data kami ada kok Pak. Itu bagaimana interaksi antar obat waktu pandemi kemarin. Orang datang cuman sesak napas biasa, masuk-masuk dikasih obat ini, obat itu, obat ini, obat itu, meninggal. Pang! Terus dibilang sakit matinya karena si copet. Aduh, udah gitu bayar. Bayarnya dibayar pemerintah tapi ya diklaim. Jadi karena pemerintah yang nanggung, itu rumah sakit oknumnya banyak yang bangsat. Ya, orang nggak kena COVID, bilang COVID aja supaya ditanggung, COVID aja supaya ditanggung. Tai lah. Nah, oknum-oknum rumah sakit yang begitu emang nggak ada. Banyak, cuman nggak berani bersuara aja. Ayo. Tapi ada beberapa data yang gue udah pegang. Gue berani ngomong begini karena gue punya datanya sayang. Punya datanya gue. Ntar kalau ditampilin, down. Aduh. Jadi guys ya, kalau bayar begini, tambah seneng gue kalau rakyat bayar. Seneng gue. Meski demikian, Presiden meminta masyarakat bersyukur dengan perkembangan penanganan COVID-19 saat ini. Iya Pak, bersyukur. Kalau begini, bersyukur kami Pak. Iya, sudah 99,2% Pak yang punya antibodi, ya, dan titer antibodinya tinggi. Jadi nggak perlu lagi Pak itu micin itu Pak, nggak perlu ada pandemi lagi Pak. Dan Kemenkes itu Pak, wah itu ternyata Bio Farma itu merugi Pak. Gimana Menteri Bapak ini Pak? Yang kena Pak Jokowi kan, kesian Pak Jokowi. Nah makanya Pak, sini Pak, kalau Bapak mau tahu tentang pandemi, pakai tim kami aja Pak. Kami bongkar itu Pak semuanya. Kalau Pak Jokowi mau tahu tentang pandemi, kami bongkar. Dudukin kami sama Menteri Bapak tuh. Dudukin sama Menteri-Menteri Bapak. Kita bongkar semuanya Pak. Kesian tuh. Nih Pak Jokowi kan ngomong begini karena beliau nggak paham mungkin. Iya kan? Iya nggak? Kepala negara mengakui dulu dirinya tidak dapat membayangkan kapan pandemi COVID-19 di tanah air selesai. Kalau Bapak pakai tim kita Pak kemarin, udah selesai lama Pak. Serius. Dulu saya nggak bisa bayangin ini akan selesai kapan. Ini entah sampai kapan, nggak bisa dibayangin. Sudah kena satu, sudah kena Delta, Omikron. Ternyata memang patut kita syukuri. Alhamdulillah bisa selesai. Tegas Jokowi. Iya Pak, selesai aja. Udah, Alhamdulillah selesai Pak. Jangan dimulai lagi. Udah selesai. Udah ya Pak. Udah. Bilangin sama Menteri Bapak itu, Budi Gunadisadikin itu Pak. Udah nggak usah mainan lagi data-data Kemenkes yang mengatakan COVID naik lagi. Nggak usah. Udah ya Pak. Bilang aja udah. Cukup. Dia pun menjelaskan dari sisi pencapaian vaksinasi COVID-19, pemerintah sudah menyuntikkan sebanyak 452 juta dosis kepada masyarakat. Kesian Pak masyarakat, tapi ya sudahlah, sudah terjadi ya Pak ya. Pencapaian itu bisa dilakukan karena Indonesia sedang dalam kondisi terdesak untuk dapat mengendalikan penularan COVID-19. Wah, padahal kalau ikut cara tim kami Pak, wah sebentar. Cuman masalahnya Pak, pemain-pemain bisnis kayak yang punya PCR, kayak yang diduga Pak Luhut, Menteri Bapak itu juga, ya bisnisnya kacau. Tapi rakyat seneng Pak. Ya, cuman Bapak nggak dengar kita sih, kita udah kasih tahu. Aduh. Kemudian pada Januari 2023, pemerintah sudah melakukan sampling kondisi imunitas masyarakat Indonesia terhadap COVID-19. Ternyata 98% penduduk kita sudah imun, entah dari suntikan vaksin atau mungkin sudah karena tertular secara alami, tutur Jokowi. Tadi barusan Pak, konten saya angkat 99,2% Pak, kata si Budi Gunadisadikin. Jadi udah tenang Pak, udah nggak ada pandemi-pandemi lagi ya Pak. Udah jangan Pak.
Lebih lanjut, Kepala Negara juga menyinggung perihal kondisi ekonomi Indonesia setelah terdampak pandemi. Jokowi menjelaskan jika dibandingkan dengan negara-negara anggota G20, Indonesia masih menduduki peringkat atas pertumbuhan ekonomi. Iya deh, alhamdulillah, jangan turun lagi, jangan ada pandemi lagi, Pak. Ekonomi kita saat ini tidak jelek-jelek amat. Kita kalau di G20 itu masuk papan paling atas. G20-nya negara gede-gede lo ya, ungkap Jokowi. Iya Pak, udah jangan turun lagi. Jangan turun lagi, jangan ada pandemi lagi. Udah endemi aja. Endemi. Kita tahun kemarin tumbuh 5,3%, tinggi sekali. Kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,03%. Inflasi kita juga berada di angka 4%. Artinya harga-harga bisa dikendalikan. Tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Dah. Jadi ini mau pemilu Pak. Jangan lagi ada pandemi-pandemi Pak. Sudah endemi aja. Endemi. Stop. Jangan. Itu Budi Gunadi Sadikin, ternyata Bio Farma itu Pak, wah itu ada kerugian yang begitu, dan dia udah ngomong Budi Gunadi Sadikin, antibodinya 99,2% Pak. Jadi udah ya Pak ya, dan buat rakyat Indonesia, no, lu udah endemi, udah ya, gratis aja gua nggak mau apalagi bayar. Udah ya, gitu aja kalau gue, dari gue ya. Sampai jumpa. Kan benar, kan gue udah bilang, yang ngebongkar mereka, kalian itu jadi rakyat, makanya jangan gampang takut gitu. Yang membuat seseorang itu jadi bodoh itu ada dua hal kalau menurut gue. Yang pertama marah, yang kedua takut. Makanya gue nggak suka marah-marah, nggak suka takut gitu. Kenapa jadi goblok? Kalau lu tenang, lu apa? Lu kebongkar nih. Sudah ada datanya, sudah. Data dari mana? Pemerintah. Tadi kita udah angkat, Menkesnya udah ngomong begitu. Sekarang Pak Jokowi udah bilang endemi, harus bayar. Udah, nggak usah Pak, nggak usah ada pandemi lagi ya Pak ya. Ya udah, gitu aja guys. Ya, dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue di berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya guys, makanya jangan takut guys, jangan takut. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsan lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini. Bukan micin aja. Nih, cara pakainya sebetulnya ini dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah, ini seret 5 tetes buat gue. Nih, langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis, ini nomornya.